Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan ringkasan dari kitab Tauhid, memasuki bab baru, yakni bab yang kelima, dakwah kepada kalimat syahadat la ilaha illallah. Ada beberapa dalil yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Di antaranya yang pertama yaitu mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan sebuah ayat, yakni surah Yusuf ayatnya 108. Allah Ta'ala berfirman, Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Al-Quran Surat Yusuf ayat 108. Ada beberapa faidah yang bisa diambil dari ayat ini, yaitu yang pertama, keikhlasan merupakan sebuah kewajiban dalam berdakwah kepada agama Allah. Jadi keikhlasan merupakan sebuah kewajiban dalam berdakwah kepada agama Allah. Yang kedua, dakwah kepada agama Allah harus ditegakkan di atas ilmu dan keterangan yang nyata. Di dakwah kepada agama Allah harus ditegakkan di atas ilmu dan keterangan yang nyata. Jadi seseorang manakala mengajak orang lain, maka harus tahu apa yang diajaknya. Artinya harus mengilmui terlebih dahulu. Jadi al ilmu qoblal qauli wal amal. Jadi ilmu itu didahulukan sebelum berkata dan berbuat. Yang ketiga, wajibnya berlepas diri dari perbuatan syirik sekaligus pelakunya. Jadi wajibnya berlepas diri dari perbuatan syirik sekaligus pelakunya. Jadi tidak boleh seorang muslim itu senang dengan perbuatan syirik, seperti umpamanya meminta-minta kepada ahli kubur. Padahal yang seharusnya orang yang masih hidup itu mendoakan ahli kubur, bukan meminta-minta. Dan juga tidak boleh bagi seorang muslim itu berkawan baik dalam artian menjadikan orang yang musyrik itu menjadi teman dekat. Karena dalam hadis seseorang itu tergantung pada agama temannya. Jadi untuk melihat jati diri seseorang, maka bisa dilihat dari dengan siapa ia berkawan. Kalau temannya itu ternyata ahli maksiat atau suka berkata-kata yang tidak baik, maka dikhawatirkan bahwasanya orang atau temannya tadi itu sama seperti orang tersebut, yakni sering berkata-kata yang tidak baik. Kemudian yang keempat, sebuah amalan hanya diterima bila sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya sebuah amalan ibadah
itu bisa diterima ya, itu manakala ya ada minimal 2 syarat. Pertama, amalan itu harus diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga amalan itu harus mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini sering kita sampaikan karena jangan sampai kita ini beramal namun terlepas dari 2 syarat tersebut. Yang kelima yaitu wajibnya memahasucikan Allah Ta'ala dari segala yang tidak layak baginya. Wajibnya memahasucikan Allah Ta'ala dari segala yang tidak layak baginya. Kemudian yang terakhir, jamaah wasibu rahimani wa rahimakumullah, dakwah harus mengajak manusia ke jalan Allah supaya mereka menunaikan hak Allah, bukan mengajak kepada individu atau kepada kelompok tertentu. Jadi saya ulangi, yang namanya dakwah ya, itu harus mengajak manusia ke jalan Allah supaya mereka yang diajak tadi sama-sama menunaikan hak Allah, yaitu hak ibadah. Sebagaimana dalam hadis ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ditanya, wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah? Maka ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu itu menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya hakullahi alal ibad ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a, wa hakul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusriku bihi syai'a. Jadi hak Allah atas hambanya yaitu hendaknya hamba tadi mengibadahi Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sedangkan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah, Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab bagi hambanya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi dakwah bukan mengajak orang lain kepada individu atau kelompok tertentu. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.